Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Maranovianti dengan NIM 22110316661, nomor absen 14 dari kelas Y. Di sini saya akan memaparkan 6 hasil analisis artikel yang telah saya buat. Artikel pertama yaitu tentang hakikat perspektif global. Artikel yang saya bahas berjudul 3 pelajaran kritis pandemi COVID-19 dan implikasinya bagi kebijakan perspektif global. 3 pelajaran global yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 yaitu dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zoonosis baru. Artikel kedua yaitu tentang globalisasi ekonomi, sosial, dan politik. Artikel yang saya bahas berjudul Pengaruh tingkat globalisasi terhadap pengangguran di Indonesia. Globalisasi dapat dilihat dari 3 aspek penting, yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan juga politik. Cerminan terjadinya globalisasi ini adalah pembentukan ASEAN dari salah satu organisasi wilayah yang sangat terintegrasi. Tingkat globalisasi sosial dan politik berpengaruh dalam mengurangi tingkat pengangguran, sedangkan tingkat globalisasi ekonomi berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pengangguran di 9 negara ASEAN. 3 yaitu tentang interaksi antar bangsa dan negara. Artikel yang saya bahas berjudul Peran Hukum Internasional dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa. Hukum internasional adalah kumpulan hukum dan konsep yang berlaku untuk semua hubungan atau topik hukum. Bukan hanya satu negara, hanya negara dengan kedaulatan penuh dan kemerdekaan dari negara lain yang dianggap sebagai subjek hukum internasional pada umumnya. Adapun sumber hukum internasional yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua bea cukai di seluruh dunia, yang ketiga aturan dasar hukum, dan yang keempat penilaian dari pengadilan dan akademisi terbaik di berbagai negara. Artikel yang keempat yaitu tentang kerjasama internasional PBB dan gerakan non-blok. Artikel yang saya bahas berjudul Kontribusi Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pemeliharaan perdamaian merupakan salah satu isu krusial dalam politik global saat ini. PBB merupakan lembaga internasional utama untuk menjaga perdamaian dunia, di mana kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB telah memiliki dampak positif yang signifikan dalam lingkup internasional. Implikasi positifnya mencakup berbagai aspek termasuk reputasi diplomatis, hubungan internasional, pengaruh regional, dan kontribusi terhadap perdamaian dunia. Artikel kelima yaitu tentang permasalahan global, kepunahan keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup. Artikel yang saya bahas berjudul Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan. Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang memuat habitat hewan dan keragaman hayati di dalamnya. Jika lingkungan hidup rusak, maka hal tersebut akan merusak habitat hewan dan keragaman hayati di sekelilingnya, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan punahnya hewan dan keragaman hayati tersebut. Pembalakan hutan secara liar atau illegal logging mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik hutan. Maka dari itu diperlukannya penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup, terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar. Penegakan hukum sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan cara penataan, pengawasan, dan juga dapat dilakukan dengan penindakan. Artikel ke-6 yaitu tentang isu-isu global, sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme. Artikel yang saya bahas berjudul Stereotip dan Penolakan Indikos Mahasiswa asal Papua di Salatiga, Jawa Tengah.
Terdapat stereotip dan penolakan indikos mahasiswa asal Papua di Salatiga yang merupakan bentuk konflik laten. Konflik ini terjadi karena kurangnya pengenalan komunikasi, adaptasi bahasa maupun budaya baik mahasiswa asal Papua maupun masyarakat Salatiga, di mana mengakibatkan munculnya prasangka serta kekerasan struktural dan kultural. Maka diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian konflik melalui peace building dan peacemaking agar tercapainya sustainability peace khususnya dalam predikat kota tertoran di Indonesia dan mahasiswa asal Papua bisa belajar dengan aman. Sekian 6 analisis artikel yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni.